Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal penelitian saya berjudul logo Madiun Kota Pendekar. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizal April Hamzah, NIM 09101819, kelas A, Prodi Desain Komunikasi Visual. Baiklah, tanpa memperpanjang tamu kedima, saya akan langsung mempresentasikan proposal penelitian saya tersebut yang berjudul logo Madiun Kota Pendekar. 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Logo adalah sebuah tulisan, sketsa, atau gambar yang mempunyai makna tertentu dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas, seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau politik. Logo terdiri dari logogram atau logotype, seperti logo Kota Madiun, Kota Pendekar, yang mana logogramnya terdapat gambar orang yang memperagakan suatu gerakan pencak silat, dan logotypenya tulisan Madiun Kota Pendekar. Logo Kota Madiun tersebut mendapat beberapa kritikan dari berbagai kalangan karena tidak mempresentasikan Kota Madiun itu sendiri. Kota Madiun tidak hanya identik dengan Pendekar, tetapi identik juga dengan Kota Pecil dan Brem. Banyak masyarakat Madiun mempertanyakan apakah Kota Madiun tidak mempunyai putra daerah yang desainnya lebih baik, padahal Kota Madiun terkenal gunanya ilustrator dan desainer. Jika dilihat dari perspektif desain grafis, logo Kota Madiun memiliki beberapa kekurangan seperti ilustrasi orang pencak silat, font yang kurang selaras dengan ilustrasi, serta penempatan atau komposisi kurang pas. Ilustrasi orang pencak silat juga terlihat sedikit kaku. Selanjutnya, B. Identifikasi masalah. Jadi dari latar belakang di atas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut. Pertama, mendapat beberapa kritikan dari berbagai kalangan mengenai logo tidak mempresentasikan Kota Madiun secara keseluruhan. Yang kedua, pemerintah tidak melibatkan desainer lokal dalam penciptaan logo. Yang ketiga, ilustrasi orang yang kaku serta warna celana seperti warna kulit. Yang keempat, tipografi yang tidak sesuai. Yang kelima, layout yang kurang pas. Selanjutnya, C. Batasan masalah. Beranjak dari fakta tentang logo Kota Madiun Kota Pendekar yang mendapat kritikan dari berbagai masyarakat, maka penulis menetapkan batas masalah sebagai berikut: menjelaskan dan memberikan contoh bentuk logo yang baik untuk Kota Madiun sebagai Kota Pendekar. Selanjutnya, D. Rumusan masalah. Yang pertama, kenapa pemerintah kota tidak melakukan sayembara logo dalam pembuatan logo Kota Madiun? Kedua, bagaimana bentuk logo yang baik untuk Kota Madiun sebagai Kota Pendekar? E. Tujuan penelitian. Beranjak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah dapat mengetahui alasan Pemkot tidak melakukan sayembara logo dan menyebarkan bentuk ilustrasi dan tipografi serta layout yang pas untuk logo Kota Madiun. F. Manfaat penelitian. Yang pertama, tidak terjadi pro kontra di lingkungan masyarakat mengenai logo Kota Madiun. Yang kedua, memberikan pemahaman bagaimana komposisi logo Kota Madiun yang baik. Bab 2. Kajian teori. Landasan teori. Yang pertama, logo. Menurut David E. Carter, seperti dikutip Adi Kusrianto 2007, pertimbangan tentang logo yang baik itu harus mencakup beberapa hal sebagai berikut. A. Original dan distinctive, atau memiliki nilai kekhasan, keunikan, dan daya pembeda yang jelas. B. Legible, atau memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi meskipun diaplikasikan dalam berbagai ukuran dan media yang berbeda. C. Simple atau sederhana, dengan pengertian mudah ditangkap dan dimengerti dalam waktu yang relatif singkat. D. Memorable, atau cukup mudah untuk diingat karena keunikannya bahkan dalam kurun waktu yang lama. E. Easily associated with the company, di mana logo yang baik akan mudah dihubungkan atau diasosiasikan dengan jenis usaha dan citra suatu perusahaan atau organisasi. F. Easily adaptable for all graphic media. Di sini faktor kemudahan mengaplikasikan
atau memasang logo baik yang menyangkut bentuk fisik, warna maupun konfigurasi logo pada berbagai media grafis perlu diperhitungkan pada proses perencanaan. Hal itu untuk menghindari kesulitan-kesulitan dalam penerapannya. Kedua, ilustrasi. Ilustrasi menurut Miki Susanto adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan suatu maksud atau tujuan secara visual. Ilustrasi mencakup gambar-gambar yang dibuat untuk mencerminkan narasi yang ada dalam teks atau gambar tersebut merupakan teks itu sendiri. Tiga, tipografi. Tipografi merupakan hal yang sering ditemui oleh manusia dalam hal yang berhubungan dengan desain. Tipografi tidak dapat dipisahkan dalam membuat desain yang dapat memudahkan pembaca dalam membaca maksud serta ide atau pesan yang ingin disampaikan. Menurut Frank Jenkins, ada 8 hukum desain yang dapat diterapkan dalam suatu layout, yaitu A. Hukum kesatuan. Hukum kesatuan adalah semua bagian dari layout harus menyatu guna membentuk keseluruhan layout. B. Hukum keberagaman. Dalam suatu layout harus ada suatu perubahan dan pengontrasan dan juga memanfaatkan ruang kosong dalam keseluruhan layout agar tidak menghasilkan kesan monoton. C. Hukum ritme. Menimbulkan suatu alur dan kesan pergerakan teks agar mudah dinikmati dan dibaca. D. Hukum harmoni. Seluruh unsur layout harus dapat membentuk suatu kesatuan. E. Hukum proporsi. Hal ini berkenaan dengan penggunaan unsur visual dengan ukuran media yang akan digunakan. F. Hukum skala. Jarak penglihatan tergantung pada skala nada dan warna. G. Hukum penekanan. Bila semua ditonjolkan maka yang terjadi adalah tidak ada penekanan sama sekali. Selanjutnya 5. Warna. Menurut Martagel, makna warna pada target audience bisa berbeda dipengaruhi oleh A. Basic personality, bagaimana kepribadian target audience itu sendiri. B. Kultur. Warna hitam dan putih adalah warna yang paling netral yang dapat diterima semua budaya. C. Tren yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan, etnik, dan juga media. D. Age atau usia juga mempengaruhi persepsi seorang terhadap warna. B. Penelitian yang relevan. Berdasarkan hasil dari telah kepustakaan yang dilakukan, referensi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Imam Rahmat Taufik tahun 2017 dalam penelitiannya dengan judul Analisis Semiotika Logopedex. Dari hasil penelitian tersebut mendapat persamaan penelitian, yaitu sama-sama memberi masukan agar tetap mempertahankan kesederhanaan dalam penggunaan ilustrasi saat membuat logo, karena dengan kesederhanaan logo dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat dan juga dalam logo harus mewakili citra dari perusahaan, organisasi, ataupun komunitas tersebut. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti kesubstansi makna dari fenomena tersebut. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena. Muhammad Abdul Majid dan Ahmad 2010. Penelitian ini dalam metode pengumpulan data memakai kuesioner. B. Populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Madiun dan desainer grafis yang ada di Indonesia. Banyaknya masyarakat Madiun serta desainer grafis, maka dilakukanlah kuesioner dan hanya mengambil beberapa sampel. Menurut Jarwanto 1994, sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Peneliti hanya mengambil beberapa sampel untuk penelitian ini. C. Metode pengumpulan data. Dalam pengumpulan sampel, metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket. Menurut Sugiono, angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Adapun pertanyaan yang diberikan kepada responden melalui kuesioner antara lain: pertama, apa Anda sudah mengetahui tentang polemik logo ini sebelumnya? Kedua, apakah logo Kota Madiun sudah bisa dikatakan sebagai logo yang baik? Ketiga, bagaimana bentuk logo yang baik untuk Kota Madiun sebagai kota pendekar? D. Teknik analisis data. Teknik analisis
analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian. Karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, reduksi data. Menurut Mills dan Huberman, reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Dalam penelitian ini, peneliti telah mengkelompokkan dan mengumpulkan data melalui kuesioner yang diberikan dengan beberapa pertanyaan. Kedua, penyajian data. Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan mempergunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penyajian data dalam penelitian ini berguna untuk memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat atau tanggapan desainer dan masyarakat sekitar tentang logo Kota Madiun. A. Masyarakat protes terhadap logo Kota Madiun, Kota Pendekar tersebut. B. Banyak desainer dan masyarakat bahwa logo tersebut jauh dari kata baik dan juga tidak mewakili Kota Madiun secara keseluruhan. Ketiga, penarikan kesimpulan. Ketika data sudah disajikan dengan fokus pada permasalahan, maka akhirnya adalah untuk menarik kesimpulan mengenai hasil analisis data tersebut. Adapun kesimpulan dalam metode penelitian di atas antara lain, sebagian mereka mengatakan tidak mengetahui polemik tersebut, sebagian lagi mengetahui polemik ini. Ada yang tahu dari YouTube, Purba, dan grup desain lainnya di medsos. Rata-rata mengatakan logo Madiun belum bisa dikatakan baik. Ada yang mengatakan pendekar kayak orang lagi duduk atau bersila. Ketiga, dari mereka ada yang menyarankan cukup dari logo tangan yang menggambarkan kegiatan bela diri. Dan ada juga yang menyarankan untuk menambah ilustrasi atau merubah ilustrasi yang lebih mewakili Kota Madiun. Demikianlah hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.